Halo teman-teman remaja petir, balik lagi nih sama aku. Di kesempatan kali ini aku mau ngomongin beberapa hal nih tentang pentingnya gizi yang seimbang. Nah, teman-teman tahu nggak nih bahwa pada saat memasuki usia bayi dan remaja itu adalah saat dimana tubuh kita tuh lagi butuh-butuhnya gizi yang seimbang untuk menunjang pertumbuhan tubuh yang pesat, teman-teman. Nah, kalau untuk usia anak atau sebelum remaja itu kebutuhan gizi seimbangnya itu nggak dibedakan berdasarkan gender atau jenis kelamin, teman-teman. Alias kebutuhan gizi seimbang pada tubuhnya tuh sama. Nah, jadi apa nih yang membedakan dengan usia remaja? Di usia remaja itu terdapat sejumlah perubahan biologis dan fisiologis pada tubuh manusia. Nah, karena adanya perkembangan itu, biologis dan fisiologis itu, kebutuhan gizi pada remaja laki-laki dan perempuan tuh berbeda sebenarnya, teman-teman. Nah, teman-teman di sini tahu nggak nih, kalau kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidrat pada remaja itu yang tertinggi dari semua kategori umur. Nah, kenapa sih kebutuhan tubuh manusia di usia remaja ini jadi yang paling tinggi gitu? Nah, hal itu tuh bisa terjadi karena adanya perubahan dan pertambahan berbagai dimensi tubuh, misalnya berat badan dan tinggi badan. Kemudian ada perubahan pada massa tubuh serta komposisi tubuh juga. Nah, aku mau ngerinci beberapa hal mengenai hal tersebut nih, teman-teman. Mulai dari tinggi badan. Jadi, tinggi badan yang diperoleh orang dewasa itu tuh sebenarnya sekitar 15-20%-nya itu dicapai pada usia remaja, teman-teman. Untuk soal tinggi badan ada perbedaan nih antara laki-laki dan perempuan. Percepatan pertumbuhan tinggi badan anak laki-laki itu cenderung terjadi lebih belakangan. Dalam artian biasanya remaja laki-laki itu mencapai puncak tinggi badannya sedikit lebih terlambat daripada remaja wanita. Nah, ini merupakan salah satu hal yang vital, teman-teman. Karena pertumbuhan ini tuh bisa saja melambat atau terhambat kalau misalnya kecukupan makanan atau energi pada tubuh itu kurang, teman-teman. Atau bisa juga terjadi karena pada masa remaja itu kebutuhan untuk mengeluarkan energi itu juga meningkat. Nah, untuk yang kedua adalah berat badan. Kalau dari segi berat badan ideal pada usia dewasa itu sebenarnya sekitar 25-50%-nya itu dicapai pada saat usia remaja, teman-teman. Nah, waktu dari pencapaian berat badan yang ideal itu dan jumlah penambahan berat badan itu akan sangat tergantung dari asupan atau dari asupan makanan atau energi dan juga dipengaruhi oleh pengeluaran energi ketika masa remaja. Nah, yang ketiga ada perubahan komposisi tubuh nih, teman-teman. Pada masa sebelum pubertas, proporsi jaringan lemak dan otot maupun massa tubuh tanpa lemak pada anak laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama, teman-teman. Nah, anak laki-laki yang sedang tumbuh pesat, penambahan jaringan otot lebih banyak daripada jaringan lemak secara proporsional. Demikian pula massa tubuh tanpa lemak itu jika dibandingkan dengan anak perempuan. Nah, jumlah jaringan lemak tubuh pada orang dewasa normal adalah 23% untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki itu sebesar 15%. Kemudian ada juga penambahan massa tulang itu sekitar 45% terjadi pada masa remaja, teman-teman. Nah, kadang-kadang tuh terjadi kegagalan penambahan massa tulang pada perempuan dengan pubertas terlambat, sehingga kepadatan tulang lebih rendah pada masa dewasa. Nah, jadi nutrisi itu merupakan salah satu faktor penting, teman-teman. Salah satu faktor lingkungan yang turut menentukan hasil dari pubertas. Nah, kalau misalnya teman-teman nih mau memantau pertumbuhan teman-teman selama pubertas, itu dapat menggunakan indeks tinggi badan per umur atau berat badan per tinggi badan, bisa juga menggunakan indeks massa tubuh per umur. Nah, jadi apa aja nih yang diperlukan oleh seorang remaja untuk menunjang 3 hal tadi, teman-teman, untuk menunjang perubahan mulai dari tinggi badan, berat badan, dan komposisi tubuh. Kebutuhan tersebut bisa dijaga agar tidak menghambat pertumbuhan dengan cara teman-teman menjaga nutrisi yang seimbang dalam tubuh. Nah, apa aja nih kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan remaja? Yang pertama ada energi. Percepatan tumbuh pada remaja itu sangat rentan terhadap kekurangan energi dan nutrisi.
Sehingga kekurangan energi dan nutrisi kronik pada masa remaja itu bisa berakibat keterlambatan pubertas atau adanya hambatan ketika masa pertumbuhan. Yang kedua ada protein. Kebutuhan protein tertinggi pada saat puncak percepatan tinggi itu terjadi pada perempuan usia 11-14 tahun dan lelaki pada usia 15-18 tahun. Dan kekurangan asupan protein secara konsisten pada masa ini itu dapat berakibat pertumbuhan yang berkurang, teman-teman. Keterlambatan maturasi seksual serta berkurangnya akumulasi massa tubuh tanpa lemak. Nah, jadi kebutuhan protein pada remaja itu idealnya 0,85 gram per kilogram berat badan per hari atau sekitar 59 gram per hari untuk usia 16-18 tahun dan 56 gram sehari untuk usia 19-29 tahun. Yang selanjutnya ada karbohidrat, teman-teman. Kebutuhan karbohidrat ini merupakan 45-65% dari kebutuhan energi yang diperlukan oleh seorang remaja, teman-teman. Kebutuhan untuk karbohidrat ini remaja laki-laki itu membutuhkan berkisar di antara 368 sampai 375 gram per hari, sedangkan untuk perempuan itu berkisar pada 292 sampai 309 gram per hari, teman-teman, untuk mensuplai glukosa yang cukup untuk otak. Tapi hal itu tuh tidak mencakup untuk aktivitas sehari-hari, teman-teman. Nah, kemudian karbohidrat yang dibutuhkan oleh remaja ini juga harus berasal dari karbohidrat kompleks. Misalnya seperti dari serat dalam sayuran dan buah-buahan, selulosa dalam sereal dan brokoli, dan lain-lain. Selanjutnya ada lemak, teman-teman. Tubuh manusia itu memerlukan lemak dan asam lemak esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan secara normal. Nah, pedoman makanan di berbagai negara termasuk Indonesia itu menganjurkan untuk mengkonsumsi lemak itu tidak lebih dari 30%, teman-teman. Tidak lebih dari 30% dari energi total dan tidak lebih dari 10% berasal dari lemak jenuh. Sumber utama lemak dan lemak jenuh itu adalah susu, daging yang berlemak ya, teman-teman, keju, mentega atau margarin, dan makanan-makanan seperti cake, donat, kue, es krim, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada mineral nih, teman-teman. Pada saat remaja, kebutuhan mineral yang terpenting yang dibutuhkan dalam tubuh itu ada kalsium, zat besi, iodin, dan zinc, teman-teman. Kebutuhan kalsium untuk remaja itu dianjurkan sebesar 1300 mg per hari. Nah, itu tuh bertujuan atau berfungsi untuk mempercepat perkembangan otot, skeletal, dan endokrin. Agar kebutuhan kalsium itu terpenuhi, seenggaknya tuh kita harus mengkonsumsi 4 porsi produk susu atau produk yang difortifikasi kalsium setiap hari. Nah, yang kemudian ada kebutuhan zat besi. Kebutuhan zat besi untuk remaja itu 11 mg per hari untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan itu membutuhkan 15 gram per hari. Nah, kenapa beda gitu? Karena kebutuhan perempuan itu lebih tinggi karena secara alamiah perempuan itu mengalami menstruasi, teman-teman. Serta dalam perempuan itu ada peningkatan mioglobin di otot dan Hb di darah. Untuk zinc itu sebenarnya berfungsi untuk pertumbuhan dan pematangan seksual selama pubertas, teman-teman. Nah, zinc ini membantu pembentukan tulang dan menghambat bone loss. Asupan zinc yang terbatas itu akan mempengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan karakteristik seksual sekunder. Nah, sedangkan untuk kebutuhan iodin itu sebenarnya penting untuk mengimbangi kecepatan pertumbuhan yang tinggi. Nah, untuk selanjutnya seorang remaja juga membutuhkan vitamin, teman-teman. Nah, salah satu vitamin yang perlu diperhatikan itu sebenarnya adalah vitamin A. Nah, kecukupan gizi untuk vitamin A ini dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi 5-9 porsi buah dan sayur setiap hari. Ada vitamin-vitamin lain juga yang diperlukan dalam tubuh, teman-teman. Misalnya vitamin B1, B2, B3. Nah, itu berfungsi untuk pelepasan energi dari karbohidrat, teman-teman. Kemudian ada vitamin B6, B12, B9, itu berfungsi untuk sintesis jaringan tubuh. Kemudian ada vitamin B yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan tulang. Sedangkan untuk vitamin C dan E itu berfungsi untuk pertumbuhan sel-sel baru, teman-teman.
Untuk yang selanjutnya ada cairan teman-teman. Kebutuhan cairan remaja itu lebih tinggi daripada kelompok usia yang lainnya. Selain karena aktivitas yang lebih tinggi, keseimbangan cairan dalam tubuh itu juga diperlukan untuk mengimbangi masa pertumbuhan dan perkembangan. Untuk anak laki-laki disarankan itu meminum air putih 11 gelas per hari, sedangkan untuk perempuan cukup 10 gelas per hari. Nah, yang terakhir nih teman-teman, seorang remaja itu memerlukan kandungan serat dalam tubuhnya. Serat itu makanan yang penting untuk menjaga fungsi normal usus dan mungkin berperan dalam pencegahan beberapa penyakit kronik teman-teman, seperti kanker, jantung koroner, dan diabetes mellitus tipe 2. Asupan serat yang cukup juga diduga dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah, menjaga kadar gula darah, dan mengurangi resiko terjadinya obesitas teman-teman. Nah, mungkin itu dia teman-teman yang bisa aku sampaikan untuk materi yang kali ini terkait dengan pemenuhan gizi seimbang di masa remaja. Nah, aku harap teman-teman bisa mengambil pelajaran dari apa yang aku sampaikan. Namun aku akuin ada beberapa istilah yang mungkin masih terdengar asing untuk masyarakat awam. Mungkin istilah-istilah itu memang hanya dipahami oleh orang yang menggeluti dunia tersebut, dunia kesehatan seperti itu. Nah, jadi aku sangat menyarankan apabila teman-teman masih nggak paham terkait dengan materi ini, teman-teman bisa banget nih di Google gitu terkait dengan artikel-artikel yang telah dibuat atau tulisan-tulisan yang telah dibuat oleh ahli gizi atau ahli nutrisi. Nah, di situ tuh udah ada instruksinya teman-teman. Bisa jadi misalnya kamu tuh harus makan ini, kamu harus makan itu, kamu harus menghindari ini, kamu harus menghindari itu sesuai dengan kebutuhan kamu. Misalnya kamu membutuhkan untuk olahraga, misalnya kamu lebih butuh banyak energi, lantas apa yang mesti dimakan, apa yang mesti dikurangi, seperti itu teman-teman. Sekian teman-teman yang aku bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.